Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video kali ini saya akan berikan cuplikan partai yang dimainkan oleh Emanuel Lasker, sang juara dunia kedua, saat berhadapan dengan Jack Misses di Leipzig, Jerman tahun 1889. Di video kali ini kawan-kawan bisa melihat kombinasi dari Emanuel Lasker memainkan dua kudanya dalam permainan terbuka. Bagaimanakah cantiknya kombinasi Lasker kali ini? Kita langsung saja ke permainan kawan-kawan. Emanuel Lasker memegang putih mengawali permainan dengan pion D4, dibales Misses, pion F5. Bermain dengan Dutch defense. Pion C4, pion C5. Biasanya langkah yang cukup populer bagi hitam dalam permainan Dutch defense seperti ini adalah kuda ke F6. Tapi Jack Misses lebih memilih memainkan langkah yang cukup agresif dengan pion C5 menantang pion pusat putih D4. Pion pukul pion, menteri ke A5 skak, ditutup dengan kuda C3, menteri pukul pion C5. Lasker melanjutkan dengan pion E4 menantang pion F5 sekaligus membuka dua diagonal petak terang bagi menteri dan bagi gajah untuk melindungi pion C4. Misses menjawabnya dengan pion F pukul pion E4, kuda pukul pion hitam mengancam menteri, menteri ke C7. Lasker melanjutkan mengembangkan kudanya ke H3, Misses melanjutkan pion G6. Berencana menempatkan gajahnya di petak G7. Kuda putih melanjutkan ke F4, gajah hitam ke G7. Kuda putih kembali melangkah ke D5 mengancam menteri, menteri kembali ke D8. Coba lihat sejenak kawan-kawan sampai langkah ke-9 ini, hitam hanya mempunyai satu perwira yang aktif yaitu gajah di petak G7. Sedangkan putih sudah mempunyai dua kuda yang super aktif di peta E4 dan peta D5. Sekaligus dua gajahnya yang siap untuk berkembang di langkah-langkah berikutnya. Tentu saja dengan dua buah kuda di petak pusat, putih mendominasi permainan hingga ke langkah 9 ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya oleh Lasker mengembangkan gajah ke G5. Mengepin pion E7, Misses melanjutkan gajah pukul pion B2, kuda putih ke D6 skak. Pion E7 sudah dipin oleh gajah putih, tidak akan berani untuk pukul kuda D6. Memaksa raja untuk bergeser ke F8. Lasker melanjutkan menteri ke F3 skak. Ditutup dengan gajah F6, gajah pukul gajah, kuda pukul gajah, kuda putih pukul kuda hitam F6, pion pukul kuda. Emanuel Lasker kembali melangkahkan menterinya ke D5, memberikan ancaman skakmat di peta F7. Dihadang oleh menteri hitam ke E7 skak, raja putih ke D2, memberikan ruang bagi betengnya untuk ke peta E1 di langkah berikutnya. Sebetulnya sampai langkah ke-16 ini, hitam sudah kalah kombinasi dan variasi dari putih, karena keempat perwiranya yang tersisa semua dalam posisi yang sangat pasif. Terlebih lagi putih mempunyai kuda yang posisinya sangat kuat di petak D6. Dan disinilah momen-momen kritis dalam permainan kali ini kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke permainan. Jack Misses melanjutkan rajanya ke G7. Beteng putih ke E1 mengancam menteri hitam, menteri ke F8. Putih melangkahkan pion H4. Mungkin beteng ke E8 juga langkah yang cukup bagus bagi putih, karena di posisi seperti ini, menteri hitam akan terjebak dan memaksa menteri pukul beteng, kuda pukul menteri, beteng hitam pukul kuda. Dengan variasi seperti ini pun, putih akan memenangkan permainan ini. Akan tetapi, di posisi seperti ini, Emanuel Lasker lebih memilih memainkan pion H4, berencana untuk mengangkat betengnya ke petak H3 dan melanjutkan ke petak E3 untuk menumpuk betengnya di lajur E. Misses melanjutkan pion H5, beteng putih ke H3, kuda hitam ke C6 mengontrol petak E7,
Beteng putih kembali bergeser ke E3 menumpuk betengnya di lajur yang sudah terbuka. Dalam situasi yang sudah kalah kombinasi dan variasi seperti ini, Jack Misses membuat langkah keputusasaan dengan menteri ke D8, meninggalkan peta F7 bagi menteri untuk menyerang Raja Hitam. Akan tetapi, Emanuel Lasker melewatkan langkah kemenangannya, memilih melangkahkan beteng ke E8 mengancam menteri. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Jack Misses dengan beteng pukul beteng putih. Beteng putih kembali pukul beteng hitam, menteri ke A5 skak sekaligus untuk mengajak bertukar menteri. Menteri pukul menteri hitam, kuda pukul menteri. Coba kita kembali ke langkah ke-20 kawan-kawan. Dalam posisi seperti ini, setelah Jack Misses melangkahkan menterinya ke D8 meninggalkan peta F7, harusnya putih melangkahkan menterinya ke F7 skak. Setelah raja ke H6, menteri putih bisa melanjutkan pukul pion G6 skak, mengorbankan menterinya. Tak ada jalan lain bagi raja untuk pukul menteri. Beteng putih bisa ke G3 skak, raja ke H7. Gajah ke D3 skak, ditutup dengan pion F5, kembali dipukul gajah skak. Raja hanya bisa ke H6 dan ditutup dengan kuda F7 skak mat. Tapi entah kenapa Emanuel Lasker melewatkan momen terbaik ini untuk mempercepat kemenangannya. Walau di variasi seperti ini pun, Emanuel Lasker tetap menang. Karena setelah terjadi pertukaran menteri, Emanuel Lasker melanjutkan beteng pukul gajah C8. Beteng hitam pukul beteng putih, kuda pukul beteng mengancam pion A7. Putih masih unggul 1 perwira atas hitam dan dipastikan putih akan memenangkan permainan ini. Akan tetapi sampai langkah ke-25 ini, Jack Misses masih belum menyerah. Meneruskan langkah kudanya ke C6 untuk melindungi pion A7. Kuda putih kembali ke D6 mengancam pion B7, pion maju ke B6, gajah putih ke E2, pion hitam ke F5, gajah putih ke F3 mengancam kuda, kuda ke E7, kuda putih ke B5 mengancam pion A7, pion maju ke A5, kuda putih ke C3, kuda hitam ke C8, kuda ke D5, raja hitam ke F7, raja putih ke C3, raja hitam ke E6, raja putih ke D4. Hitam melanjutkan pion D6 untuk mengontrol peta E5 dan peta C5. Kuda putih ke F4 skak, raja ke F6, gajah putih ke B7 mengancam kuda, kuda ke A7. Kuda putih ke D5 skak, raja ke E6, dan diakhiri Emanuel Lasker kuda pukul pion B6. Jack Misses akhirnya menyerah di langkah ke-37 ini. Sebuah permainan dengan kombinasi yang cantik dari Emanuel Lasker dalam permainan terbuka, memainkan kombinasi dua kudanya untuk menekan pertahanan hitam. Apakah kawan-kawan tahu langkah mematikan dari Emanuel Lasker di permainan kali ini? Langkah mematikan Emanuel Lasker adalah di langkah ke-11, yaitu kuda D6. Inilah langkah mematikan dari Emanuel Lasker. Kuda D6 ini sangat kuat posisinya, sehingga di langkah-langkah berikutnya Jack Misses sudah kesulitan untuk mengembangkan perwira-perwiranya, sehingga kalah kombinasi dan variasi. Itulah kawan-kawan permainan dari Emanuel Lasker melawan Jack Misses di Leipzig, Jerman tahun 1889. Semoga menginspirasikan kawan dalam bermain catur. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.